Satu kelompok mengatakan RUU ini kemuliaan. Kemuliaan. Yang satu lagi mengatakan itu RUU HIP itu menundukkan Pancasila. Lalu kemudian silang pendapat sampai MUI, sampai Ormas. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah persaingan untuk saling menjebak sebetulnya. Jadi saya bacanya begitu. Kan PDIP akhirnya membuka rahasia yang sebetulnya bukan rahasia. Mengatakan bahwa itu usulan Trisila itu bukan dari dia. Jadi seolah-olah ini cuma soal Trisila atau Ekasila. Padahal ini seluruh konsep tentang ideologi itu yang dipersoalkan. Nah, kalau misalnya PDIP menganggap bahwa itu bukan berasal dari dia, lalu siapa yang punya ide memasukkan itu ke dalam prolegnas? Tentu bukan PKS. PKS pasti urgensinya bukan tentang Soekarnoisme. Demokrat pasti juga urgensinya bukan soal ideologi. Demokrat lebih peka pada soal-soal kebijakan yang memperparah ekonomi. Siapa lagi yang punya kepentingan dengan ideologi yang jauh di sana sudah pernah dipertengkarkan dengan akal pikiran yang tajam selama pembahasan di konstituante di awal kemerdekaan. Nah, karena itu nggak mungkin kalau soal Pancasila ini yang nyelundupkan ke balik itu bukan PDIP. Kan ini terlalu too good to be true lah kalau PDIP bilang ini bukan kami inisiatornya. Lalu siapa inisiatornya? Jadi di situ kekacauan politik mulai itu. Lain kalau PDIP misalnya dengan lantang mengatakan memang kami yang usulkan dan kami akan fight itu karena Soekarnoisme adalah DNA politik kami. Nah, itu baru hebat. Jadi fight aja kan biasa. Nah, sekarang menghindar. Kenapa menghindar? Ya karena dia baca anginnya berubah arah. Kenapa berubah arah? Ya karena permainan pragmatis di dalam koalisi sendiri. Tentu masing-masing ingin menjebak kan. Nah, sekarang yang terjebak justru PDIP sendiri kan. Kalau memang tidak kuat untuk fight, kenapa diusulkan? Untuk test case saja? Saya kira nggak bukan buat test case. Jadi itu tadinya, ini analisis saya, itu serius mau diajukan dengan perhitungan soal-soal material bisa diselesaikan di bawah meja. Dan pasti Presiden Jokowi sebagai kader PDIP tahu persis. Jadi kalau Presiden Jokowi bilang, ya itu bukan dari pemerintah, itu juga buang badan, itu namanya PSBB, Presiden sedang buang badan. Kalau begitu kan, lalu orang bertanya, lalu Presiden siapa kalau begitu tuh? Jadi ini tipuan-tipuan beginian yang dengan mudah dibaca publik. Bung Rocky tidak ada rasa takut, tidak pernah ada rasa takut terhadap kekuasaan, kritik, karena kritik itu kan mengerikan. Iya, tapi saya kan bukan orang politik, tidak punya kemampuan untuk mengakumulasi massa. Jadi apa yang ditakutkan? Karena saya anggap saya tidak mengutuk kekuasaan, saya mentertawakan kekuasaan itu. Orang bilang saya mengkritik, enggak, saya tertawa karena kelucuan-kelucuan kebijakan. Kalau saya kritik dengan serius, dan orang ketawa nggak ada larangan ya ketawa ya. Ketawa itu kan justru outlet dari kebuntuan pikiran. Jadi saya membantu justru politisi supaya ikut ketawa aja. Kalau saya punya kepentingan dengan kritik saya pasti bikin partai baru. Misalnya partai apa? Partai Air Raksa Nasional misalnya. Enggak, partai Air Raksa Pancasilais.